Halo adik-adik, sekarang kita membahas soal dampak pemanasan global dan solusi untuk mengatasinya pada bagian asesmen harian. Soal nomor 1. Aktivitas yang dapat menghasilkan gas rumah kaca ditunjukkan oleh, berarti itu penggalian pasir ini enggak ada hubungannya, pemasakan panel surya di atas rumah enggak, pengalihfungsian hutan menjadi pemukiman ini ya. Penggunaan pupuk kimia dalam bidang pertanian iya. Jadi jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Karena dia ditanyakan menghasilkan gas rumah kaca ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Next. Nomor 2. Upaya pencegahan pemanasan global dalam sektor industri ditunjukkan oleh angka. Berarti fokusnya sektor industri. Nah, menggalakkan penghijauan di daerah perkotaan enggak ya, ini bukan industri ya. Membuat kerajinan tangan ini industri. Membatasi penggunaan traktor pembajak sawah enggak. Menghasilkan kertas daur ulang ini juga pada industri. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. D. Nomor 3, gas metana memberikan efek rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Salah satu penyumbang gas metana yaitu peternakan. Cara meminimalisasi pelepasan gas metana ke atmosfer berkaitan dengan usaha peternakan adalah, jadi di sini gas metana itu dihasilkan oleh ternak, ya, dihasilkan oleh apa namanya tuh BAB ternak ya, feses ya. Nah, feses. Nah, supaya apa namanya tuh cara meminimalisasi pelepasan gas metana itu, maka dibuatkanlah pembuatan biogas untuk bahan bakar rumah tangga. Nah, di sini ada cara efektif untuk mengurangi gas metana yang terdapat pada feses ternak, yaitu memanfaatkannya sebagai biogas. Jadi, itu merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan energi. Nah, jadi apa namanya tuh? Jawabannya yang C ya. Nomor 4, dampak reklamasi pantai yang berpengaruh langsung terhadap pemanasan global adalah, nah, proses reklamasi itu dia kan memperluas daratan gitu ya, yang misalnya di laut diperluas daratannya sehingga berkurangnya lahan hijau dan tanaman yang menyerap karbon dioksida. Berarti tanaman yang menyerap karbon dioksida itu kan menyerap karbon dioksida kan ini ya, apa namanya tuh bakau ya. Jadi reklamasi ini menyebabkan berkurangnya hutan bakau. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau berkurangnya hutan bakau itu berkurangnya penyerapan CO2. CO2 itu akibatnya pemanasan global. 5. Klorin yang terlepas akibat terurai P ke atmosfer dapat merusak lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon memberi jalan bagi Ki untuk menerobos atmosfer bumi yang mengakibatkan kanker kulit serta membahayakan hewan dan tumbuhan. Kata yang tepat menggantikan huruf P dan Q adalah, nah, P ini adalah CFC ya, ini CFC, dan Q ini adalah sinar ultraviolet yang membahayakan untuk kulit ya. Jadi jawabannya B. Nah, ini keterangannya bisa dibaca ya. Nomor 6, salah satu dampak pemanasan global yaitu dapat mengakibatkan gangguan ekosistem di laut. Misalnya, terjadinya pemutihan karang. Pemutihan karang tersebut terjadi, nah jadi pemutihan karang itu atau bleaching adalah terjadinya perubahan suhu air laut di atas atau di bawah normal. Di mana bila suhu naik atau turun berlanjut hingga 1 bulan, maka seluruh koloni karang karang luna, anemo, dan nah, ini nanti bisa dibaca ya. Jadi ini penurunan karang itu menjadi berwarna putih karena ada perubahan dari suhu, di mana suhu yang tinggi menyebabkan karang melepas ganggang yang memberikan warna. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, kegiatan yang dapat dilakukan dalam menghemat listrik. Menyetrika pakaian sedikit demi sedikit, ini enggak hemat ya. Menggunakan lampu LED dengan daya tinggi, enggak. Mengganti AC dengan kipas angin di setiap ruangan, enggak. Menggunakan lampu dengan daya rendah, tapi dalam jumlah banyak, enggak juga ya. Menggiling daging skala rumah tangga menggunakan blender manual ya. Blender manual berarti tanpa listrik ya. Yang ada yang pokoknya dia yang tanpa listrik lah. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Berarti itu kan hemat ya. Nomor 8, pemulung mengumpulkan sampah plastik untuk disetor ke pengepul.
Oleh pengepul, plastik-plastik tersebut dilakukan penyucian dan diolah menjadi biji-biji plastik. Biji plastik lalu dicetak menjadi pot bunga, bak air, dan ember. Upaya ini namanya adalah recycle. Nah, di mana recycle itu adalah proses mendaur ulang limbah sampah dengan cara menghancurkan bahan terlebih dahulu, lalu dibentuk menjadi bahan yang baru. Soal nomor 9, fire extinguisher atau alat pemadam api mulai banyak digunakan di perkantoran. Untuk tindakan pertama, jika terjadi kebakaran, penggunaan alat tersebut dalam jangka panjang dapat menimbulkan. Nah, jadi fire extinguisher ini dia menghasilkan CO2 ya. Berarti CO2 itu jadi menyebabkan pemanasan global. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan supaya pemanasan global tidak makin memburuk terdapat pada angka. Membakar sampah, ini nggak boleh ya, salah nih. Membuat jalur hijau di sepanjang jalur protokol, bisa juga sih. Menimbun sampah organik dan anorganik, enggak juga ya. Anorganik masa ditimbun, salah nih ya. Mematikan mesin kendaraan saat berada di lampu merah, bisa sih. Tapi yang jelas ini nomor 1 enggak ya, yang ada nomor 1 enggak. Terus nomor 2 membuat jalur hijau di sepanjang jalur protokol, bisa sih. Ini ya nomor 2. Menimbun sampah organik dan anorganik di kebun. Anorganik nggak boleh ditimbun ya. Berarti yang nomor 3 tuh enggak. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D ya. Nomor 11, peralatan listrik menggunakan energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil. Perlu diketahui bahwa penggunaan bahan bakar fosil merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, perlu dilakukan penghematan listrik untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Upaya penghematan listrik yang tepat adalah mencabut stop kontak peralatan listrik yang tidak terpakai. Ya. Menggunakan lampu neon, menggunakan mode ini nggak boleh ya. Mengatur dispenser selalu dalam keadaan on, enggak juga. Menggunakan pengering saat mencuci baju, enggak. Bagusnya dijemur ya. Jadi, yang lebih tepatnya itu mencabut stop kontak peralatan listrik yang tidak terpakai. Jadi jawabannya A. Kalau lampu neon aja, tapi misalnya hari terang, itu kan itu juga ya. Pemborosan juga kan. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang A. 12. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan beruang kutub adalah berarti ini kepunahan beruang kutub itu karena pengaruh ekosistemnya ya. Pengaruh ekosistemnya yang rusak gitu kan. Yang rusak karena pemanasan global ya. Pemanasan global. Nah, jadinya di sini yang lebih tepat supaya tidak terjadi pemanasan global, berarti yang harus kita lakukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 13, kerusakan lapisan ozon dapat ditangani dengan cara melarang penggunaan cat tembok, melakukan ini enggak ya. Melakukan pengolahan sampah dengan benar bisa jadi, mengurangi pemakaian bahan bakar negeri fosil bisa jadi, membatasi perilaku penebangan hutan secara ilegal, mengolah limbah peternakan menjadi biogas. Nah, tapi dia katanya kerusakan lapisan ozon dapat ditangani ya. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya D, membatasi perilaku penebangan hutan secara ilegal. Nomor 14, perhatikan gambar mekanisme efek rumah kaca berikut. Pernyataan yang tepat mengenai mekanisme efek rumah kaca berdasarkan gambar tersebut adalah W menunjukkan radiasi ultraviolet masuk ke atmosfer bumi dengan menembus lapisan ozon. Enggak radiasi ultraviolet aja ya, secara umum dia panas matahari. X menunjukkan seluruh radiasi. X berarti yang di bawah ini ya. Enggak. Ia menunjukkan sebagai radiasi panas berupa sinar ultraviolet. Iya, bukan dipantulkan ini ya, salah nih. Ia menunjukkan seluruh radiasi panas berupa sinar ultraviolet dipantulkan, berarti seluruhnya enggak juga ya. Z menunjukkan radiasi inframerah dipantulkan kembali ke bumi oleh gas rumah kaca. Ya, Z tuh yang ini kan. Z tuh kan yang ini, bagian ini.
Nah, jadi jawabannya adalah yang tepat yang E. Z menunjukkan radiasi inframerah dipantulkan kembali ke bumi oleh gas rumah kaca. Nomor 15, kerajinan seperti pada gambar salah satu upaya penanggulangan pemanasan global yang menerapkan prinsip. Nah, berarti ini kerajinan ya. Kerajinan itu berarti dia bernilai jual. Nah, kalau bernilai jual berarti dia termasuk ke dalam recycle ya, recycle. Jadi jawabannya adalah yang B, recycle. Nomor 16, pernyataan yang benar terkait dengan global warming potensial adalah, nah di sini adik-adik bisa baca ya, berikut ini adalah beberapa fakta tentang global warming potensial. Nah, di sini katanya yang pertama, karbon dioksida memiliki GWP paling tinggi. Enggak, yang paling tinggi itu adalah gas rumah kaca ya, berarti ini enggak. Metana memiliki dampak 30 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Metana memiliki GWP sebesar 28-36 kali lipat dari karbon dioksida ya, sekitar 30 kali lah ya. Jadi jawabannya B ya. Kalau di nitrogen oksida paling rendah katanya. Berbahaya, kalau berbahaya mungkin paling rendah ya, salah nih. Karbon dioksida memiliki dampak 100 kali lebih rendah dari nitrogen oksida. Karbon dioksida enggak 100 kali ya, 298 kali, salah. Sulfur hexafluorida itu memiliki dampak sekitar ini, dia 23.500, ini 840 kali, salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. 17. Konsep pengolahan sampah rating terdapat pada kegiatan. Nah, rating itu, metode rating itu artinya memikirkan kembali atau mempertimbangkan produk yang akan dibeli mestinya menjadi langkah yang lebih awal lagi guna mencegah adanya sampah yang dihasilkan. Berarti memikirkan kembali ya kata kuncinya. Membawa botol air minum, enggak. Membeli sapu, enggak. Menggunakan botol air mineral untuk hiasan, enggak. Memikirkan kembali saat ingin membeli. Nah, ini lebih tepatnya ya. Nah, jadi memikirkan kembali. Jadi jawabannya adalah yang D. 18. Seorang peserta didik ingin mengetahui pengaruh tanaman terhadap peristiwa efek rumah kaca melalui rangkaian percobaan berikut. Jadi ini ditutup plastik, termometer, tanaman kacang tanah. Pada awalnya dilakukan pengukuran suhu di kedua toples sebelum diberi perlakuan. Setelah beberapa jam dilakukan pengukuran suhu udara pada kedua toples. Pernyataan berikut yang sesuai dengan hasil pengukuran adalah suhu toples 2 lebih rendah daripada suhu toples 1. Tidak terjadi peningkatan suhu di kedua toples, ini enggak ya. Ini enggak mungkin nih. Dia ditutup. Kalau ditutup tuh terjadi peningkatan ya. Yang jelas ini enggak. Oke. Suhu toples 2 lebih tinggi daripada suhu toples pertama. Kedua toples memiliki suhu udara yang sama. Enggak ya. Suhu kedua toples mengalami penurunan secara drastis. Enggak juga. Berarti suhu di toples 2 lebih tinggi. Tapi gini ya. Dia tuh kan dia tuh di sini ada apa namanya tuh? Pohonnya lebih banyak kan? Pohon ada 2. Kalau di sini pohonnya cuman 1. Berarti tuh ini dia menghasilkan O2. Berarti pohon 2 menghasilkan oksigen O2 lebih banyak daripada pohon 1. Berarti itu nanti suhu yang lebih dingin otomatis suhu tabung 2 ya. Jadi jawabannya suhu di toples 2 lebih rendah daripada suhu di toples 1. Jadi jawabannya itu adalah yang A yang lebih tepat. Nomor 19, perhatikan upaya-upaya berikut. Upaya meminimalisasi emisi gas rumah kaca dalam penyediaan makanan yang benar ditunjukkan oleh menyetok kebutuhan makanan untuk 1 bulan. Ya bisa sih, jadi kan kita apa namanya tuh nggak keluar-keluar gitu ya. Maksudnya nggak pergi ke pasar tiap sebentar. Jadi berkurang gas emisi rumah kaca ya. Kalau edible ini enggak ya, ini bunga nih. Jenis bunga, tanaman bunga nggak ada hubungannya. Menghabiskan makanan yang sudah dibeli, bisa sih. Membeli produk makanan di tempat yang paling dekat rumah nih, ini benar nih. Yang jelas yang ada 4 itu betul ya.
Terus yang ada 2 enggak. Yang ada 2 berarti ini enggak. Ini enggak ya. Nah, berarti jawabannya 1, 3. Ini yang ada 2 enggak. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. Menyetok kebutuhan makanan untuk 1 bulan, menghabiskan makanan yang sudah dibeli, dan membeli produk makanan di tempat yang paling dekat dengan rumah. Berarti jawabannya 1, 3, 4 C ya. Soal nomor 20. Nah, di sini katanya pertanian menghasilkan gas rumah kaca berupa dinitrogen oksida karena dinitrogen oksida itu apa namanya terbentuk karena sisa hasil panen yang dibiarkan membusuk. Jadi kayak kotoran hewan atau hasil panen yang apalah ya, yang apa namanya tuh membuat pupuk kompos itu juga dia menghasilkan gas rumah kaca yang berupa dinitrogen oksida. Jadi salah satunya itu karena sisa hasil panen yang dibiarkan membusuk. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 1. Gas metana 28 kali lebih kuat dalam memicu terjadinya efek rumah kaca dibandingkan karbon dioksida. Sementara itu, pola hidup vegetarian ternyata dapat mengerem emisi gas metana. Bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan? Nah, di sini gas metana memiliki potensi pemanasan global yang lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida. Karena daya serapnya terhadap radiasi inframerah lebih kuat. Ketika gas metana dilepaskan ke atmosfer, gas tersebut dapat menangkap panas matahari dengan efektif, menyebabkan peningkatan suhu global. Pola hidup vegetarian dapat membantu mengurangi emisi gas metana, karena gas metana dihasilkan terutama dari proses pencernaan hewan yang memakan tumbuhan. Dengan mengurangi konsumsi daging dan produksi hewani, jumlah hewan yang dipelihara untuk produksi makanan akan berkurang, sehingga emisi gas metana dari pencernaan hewan dapat ditekan. Gitu. Jadi itu kaitannya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Peristiwa pembakaran hutan sering terjadi di negara kita. Selain menimbulkan asap pekat, pembakaran hutan juga dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Mengapa demikian? Nah, pembakaran hutan dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi karena beberapa alasan. Alasan pertama, saat hutan terbakar, biomasa yang terkandung di dalamnya dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk asap dan partikel-partikel kecil. Asap tersebut mengandung bahan kimia dan gas rumah kaca seperti karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas tersebut dapat menyerap radiasi matahari dan memperkuat efek rumah kaca, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Selain itu, pembakaran hutan juga mengurangi jumlah vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis, sehingga konsentrasi karbon dioksida di atmosfer meningkat. Jadi intinya pohon itu sangat berperan penting untuk penyerapan CO2 dan mengurangi pemanasan global ya. Soal nomor 3. Perhatikan grafik rata-rata peningkatan suhu pada dan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer berikut. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida di udara diduga mengakibatkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Namun berdasarkan grafik, peningkatan konsentrasi karbon dioksida tidak selalu diikuti peningkatan suhu, seperti yang terjadi pada 1910. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana kesimpulan tentang hubungan peningkatan konsentrasi karbon dioksida dengan suhu di permukaan bumi? Nah, jawabannya di sini adalah, pada grafik tersebut terlihat bahwa ada perbedaan antara peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan peningkatan suhu di permukaan bumi. Hal ini bisa terjadi karena hubungan antara konsentrasi karbon dioksida dan suhu bukanlah hubungan langsung dan linier. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi suhu permukaan bumi, seperti aktivitas vulkanik, variasi siklus matahari, dan faktor internal dalam sistem iklim. Selain itu, efek pemanasan global juga dapat ditunda atau dipengaruhi oleh faktor pendingin sementara seperti peningkatan awan atau perubahan pola sirkulasi atmosfer. Kesimpulan dari hubungan antara peningkatan konsentrasi karbon dioksida dengan suhu di permukaan bumi adalah bahwa peningkatan konsentrasi karbon dioksida memiliki peran penting dalam penyebab pemanasan global, tetapi efeknya tidak selalu sejalan secara langsung dan linear. Terjadi faktor-faktor kompleks lainnya yang mempengaruhi suhu global, sehingga interpretasi data harus memperhitungkan berbagai variabel yang terlibat. Nomor 4, di sini katanya peladangan perpindahan merupakan salah satu teknik pertanian yang masih banyak dilakukan masyarakat. Padahal peladangan perpindahan mempengaruhi terjadinya pemanasan global. Mengapa demikian? Nah, jadi
Peladangan perpindahan juga dikenal sebagai sistem ladang berpindah, melibatkan penebangan dan pembakaran lahan hutan untuk pertanian. Proses pembakaran tersebut melepaskan karbon dan terperangkap dalam biomasa hutan ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Jadi karena berpindah-pindah tapi membakar ya. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, peladangan berpindah juga mengurangi jumlah vegetasi yang dapat menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis, sehingga berdampak pada peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Soal nomor 5, bagaimana cara melakukan tindakan reduce dalam pengolahan sampah anorganik? Nah, di sini untuk melakukan tindakan reduce dalam pengolahan sampah anorganik, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Nah, jadi yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar kemasan, kemudian bisa mendaur ulang, kemudian mengurangi konsumsi barang elektronik yang tidak perlu, menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan, meminimalkan penggunaan air dan energi dengan cara yang efisien, ya, efisien intinya ya. Menggunakan tas belanja kain, mendukung program daur ulang, kemudian edukasi dan mengajak orang lain untuk melakukan tindakan reduce dalam pengolahan sampah anorganik.